PKI punya sejarah panjang di Indonesia. Geliat pergerakannya sempat menggemparkan masyarakat Indonesia kala itu, sebelum akhirnya PKI hancur di era kepemimpinan DN Aidit. Tepatnya usai tragedi Gerakan 30 September 1965. Sebagai salah satu pentolan Partai Komunis Indonesia, Aidit pernah membawa partai berhaluan kiri ini berjaya di kancah perpolitikan nasional. Di Tanjung Pandan, Belitung, tanggal 30 Juli 1924, Dipa Nusantara Aidit lahir dengan nama Ahmad Aidit dari pasangan Abdullah bin Ismail dan Ayu Mailan. Keluarga Aidit yang datang dari Sumatera Barat di masa lalu termasuk kalangan terpandang di Belitung kala itu. Dua kakek Aidit bergelar Haji. Haji Ismail, kakek dari garis ayah, adalah pengusaha yang menuai sukses di bidang perikanan dan kaya raya. Sedangkan kakek dari jalur ibu, Ki Agus Haji Abdurrahman, masih keturunan bangsawan dan dikenal sebagai tuan tanah. Abdullah ayah Ahmad merupakan tokoh agama, pendiri organisasi Nurul Islam, salah satu pelopor pendidikan Islam di Belitung, juga seorang mantri kehutanan. Bersama gerakan pemuda yang dipimpinnya, Abdullah pernah menentang pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Ia juga mendirikan beberapa sekolah untuk masyarakat di bawah naungan Nurul Islam. Gerakan politik DN Aidit dan PKI perjalanan waktu membawa Ahmad Aidit dari Belitung ke Jakarta. Pada 1940, ia mendirikan Perpustakaan Antara di Senen. Dalam seri buku Tempo bertajuk Aidit, Dua Wajah Dipa Nusantara, disebutkan Ahmad mengganti nama menjadi Dipa Nusantara dan disetujui oleh ayahnya. Sementara di Jakarta, Aidit mulai mempelajari paham Marxisme yang saat itu belum termasuk ajaran terlarang di tanah air. Relasi Aidit semakin luas karena perkenalannya dengan tokoh-tokoh terkemuka termasuk Muhammad Yamin, juga Soekarno, dan Muhammad Hatta yang nantinya menjadi para pemimpin RI. DN Aidit menapaki karir politik di asrama mahasiswa Menteng 31 yang identik sebagai markas aktivis pemuda radikal. Ia berproses bersama kaum muda revolusioner seperti Adam Malik, Khairul Soleh, Sukarni, Wikana, Subadio, dan lainnya. Disebutkan pula bahwa Aidit turut terlibat dalam peristiwa Renggas Denglok menjelang kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Aidit juga terlibat dalam perlawanan PKI di Madiun tahun 1948. Setelah itu, Aidit sempat menghilang. Ada yang menyebut dia berada di Vietnam bagian utara sebelum muncul lagi menjelang pemilu 1955. Aidit dengan cepat mengambil alih kendali PKI dari golongan pemimpin tua seperti Alimin dan Tan Ling Ji. PKI meraup banyak suara di pemilu 1955, bahkan masuk dalam jajaran 4 partai politik terbesar di Indonesia kala itu. PKI yang mengklaim punya anggota hingga 3,5 juta orang kala itu juga menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Cina. Hingga pada akhirnya terjadilah peristiwa berdarah yang dikenal sebagai Gerakan 30 September G30 SPKI yang menyebabkan kematian beberapa perwira tinggi TNI Angkatan Darat dan menyudutkan PKI sebagai salah satu unsur utama upaya kudeta. Para pemimpin PKI mulai diburu, termasuk DN Aidit. Dalam sebuah catatan sejarah yang disusun oleh Kuncoro Hadi dan kawan-kawan, diungkapkan pada 2 Oktober 1965 dini hari, Aidit terbang dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan pesawat Dakota T443. Setelah sebelumnya lolos dari sergapan tentara. Sesaat usai mendarat di Yogyakarta, Aidit langsung menuju Semarang untuk menggelar rapat dengan beberapa pemimpin PKI lainnya. Rapat ini menghasilkan pernyataan bahwa G30 SPKI adalah masalah internal Angkatan Darat dan PKI tidak ada sangkut pautnya dengan gerakan ini. Selama beberapa hari kemudian, Aidit berkeliling Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk mencegah perpecahan internal PKI, namun gagal. PKI pun terbelah dalam sayap radikal dan sayap moderat yang menjerumuskannya ke dalam kekacauan. Kubu Aidit termasuk kelompok moderat yang ingin menyelamatkan PKI dari ancaman pemberangusan lantaran blunder yang telah terlanjur terjadi.
Di sisi lain, ada kubu radikal yang dimotori oleh Utomo Ramelan dan kawan-kawan yang memilih terus melakukan perlawanan. Para pemimpin PKI terus menjadi sasaran buruan, termasuk DN Aidit. Sampai akhirnya, dalam satu operasi militer pada pertengahan November 1965, Aidit tertangkap di Surakarta. Kala itu, DN Aidit seharusnya dibawa ke Semarang, ke markas Kodam di Penogoro. Hanya saja, raganya tidak pernah tiba di Semarang. Kemungkinan besar dia sudah tewas di perjalanan. Ada yang menyebutkan bahwa DN Aidit dieksekusi di Boyolali tanpa sempat diadili. Hingga kini, tidak ada yang tahu tepatnya di mana kuburan DN Aidit. Kematiannya masih jadi misteri. Di antara para pengikut PKI itu, pastilah ada yang sakti dan susah sekali untuk dibasmi. Salah satu orang sakti pengikut PKI yang tersohor adalah Mbah Suro, yang masih berasal dari tanah Jawa. Bernama asli Mulyono Surodiharjo, yang dikenal sebagai Mbah Suro. Beliau sangat sakti dan kebal dari senjata tajam, bahkan peluru. Mbah Suro dikenal sebagai dukun atau paranormal yang ditakuti di kalangan anggota PKI di desa Ngigil, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Dikutip dari sebuah buku yang menceritakan tentang kehidupan Mbah Suro, ternyata Mbah Suro ini pernah menjabat sebagai kepala desa atau lurah Ngigil pada 1952 hingga memilih mundur pada 1962. Dia kemudian mendirikan padepokan atau pertapaan yang mengajarkan klinik pada Januari 1966. Bulan demi bulan berlalu, ternyata semakin banyak orang yang mendatangi padepokannya untuk berobat supranatural dan ngilmu klinik. Kondisi ekonomi masyarakat yang kala itu dilanda kesusahan dimanfaatkan oleh sisa-sisa PKI melalui padepokan Mbah Suro Ngigil untuk menyebarkan propaganda anti Pancasila. Mbah Suro menjadi salah satu anggota Brigade Jadau dengan pangkat sersan. Sesudah pecah G30 SPKI, para pelarian PKI yang mencari tempat aman menemukan desa Ngigil sebagai tempat persembunyiannya dan menemukan Mbah Suro. Antek-antek PKI melalui pengaruh kekeramatan Mbah Suro Ngigil gencar melancarkan propaganda kepada masyarakat. Mereka menyamar sebagai pengunjung. Di antaranya adalah Bambang Sumarjo, Keman, Yusuf, dan masih banyak lagi. Setiap hari tidak kurang dari 5.000 pengunjung berdatangan ke pertapaan Mbah Suro Ngigil. Mereka berasal dari berbagai macam lapisan masyarakat di sekitar yang mendapat wejangan Mbah Suro. Terutama dilakukan pada hari Jumat Wage, Jumat Pahing, dan Jumat Legi. Pertapaan Mbah Suro Ngigil dimanfaatkan sebagai tempat penyusunan kekuatan bersenjata oleh antek PKI. Sesuai dengan strategi dasar perjuta komunis, mereka menyusun kekuatan dengan membentuk pasukan-pasukan tempur yang terdiri dari pria dan wanita yang terlatih secara kemiliteran. Para pasukan Mbah Suro itu dinamai. Yang laki-laki dinamai Benteng Wulung, sementara pasukan wanita dinamai Benteng Sarinah. Pasukan Benteng Wulung berkekuatan 200 orang dipimpin oleh Mbah Suro dan dibantu oleh para pesuruhnya. Sedangkan pasukan Benteng Sarinah berkekuatan 30 orang. Mereka memakai seragam hitam-hitam, ikat kepala hitam, dan di lengan ada tanda pengenal berwarna merah atau hijau sebagai tanda kesatuan. Pasukan Mbah Suro memelihara kumis, jenggot, dan berambut panjang. Dalam aksinya, mereka melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap musuh. Aksi Mbah Suro dan pengikutnya yang meresahkan masyarakat direspon pemerintah daerah setempat melalui Perda Jawa Tengah. Mbah Suro diperintahkan menutup pertapaan dan dilarang menerima tamu dari luar, terutama anggota ABRI. Pemerintah berusaha menawarkan musyawarah agar tidak menimbulkan korban, antara lain dengan jalan memanggil Mbah Suro menghadap ke Kodim Blora. Namun usaha itu tidak berhasil. Kemudian diadakan panggilan melalui CPM, juga tidak berhasil. Panggilan ketiga dilakukan melalui anggota Koramil, juga tidak berhasil. Bahkan anggota tersebut mendapatkan pukulan dari salah seorang pengikutnya Mbah Suro. Karena tidak berhasil diajak berunding, maka pemerintah mengambil keputusan untuk segera mengadakan penyelesaian soal Ngigil ini dengan kekuatan senjata. Tindakan awal yang dilakukan pemerintah adalah melakukan blokade
baik secara ekonomi maupun pelarangan para pengunjung. Setelah Partai Komunis Indonesia ditetapkan sebagai dalang percobaan kudeta terhadap Soekarno pada malam 30 September 1965, barulah pemerintah melakukan pembersihan di wilayah-wilayah Indonesia. Salah satu wilayah yang menjadi sasaran adalah Jawa Tengah, lantaran para tokoh PKI biasanya berkumpul di wilayah itu. Tentu pemerintah menyadari ada sarang PKI di tempat perdukunan, yaitu di Ngigil. Hingga akhirnya pada 4 Maret 1967, Paperda Jawa Tengah mengeluarkan surat telegram dengan maksud operasi penggerbekan sebagai peringatan terakhir, karena sebelumnya telah diberi peringatan secara baik, namun peringatan tersebut tidak dihiraukan. Bahkan beberapa anggota pertapaan melakukan perlawanan yang berakibat pada gugurnya anggota ABRI. Dengan terpaksa, ABRI mengambil tindakan tegas menggunakan senjata, dan Padepokan Mbah Suro pun berhasil dihancurkan pada 5 Maret 1967. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding. Partai Komunis Indonesia atau PKI sempat menjadi partai besar yang berpengaruh sampai pada akhirnya partai tersebut harus bubar pada tahun 1965. Pada masa kelahirannya, Partai Komunis Indonesia punya andil dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa kolonialisme Belanda dan Jepang, di mana kelahiran PKI memang bertepatan dengan era penjajahan. Adalah Hendrikus, seorang tokoh komunis asal Belanda, merupakan penyebar komunisme pertama di Hindia Belanda. Bersama koleganya membentuk serikat buruh bernama Indisch Social Democratic Vereniging atau ISDV, yang dimulai pada tahun 1914 di beberapa pelabuhan. Para anggota ISDV memanfaatkan serikat ini untuk memperkenalkan ide-ide Marxis demi mengedukasi pribumi, terutama untuk para buruh, dalam mencari cara menentang kekuasaan kolonial. Pengaruh Sniffliet yang meluas membuat sebuah organisasi serikat Islam atau SI terpecah menjadi dua, yaitu SI Merah yang dipengaruhi oleh Sniffliet dan SI Putih yang menolak pemikirannya. Melihat pengaruh yang cukup mengancam keberadaan kolonial membuat Sniffliet dipulangkan ke Belanda. Ia meninggalkan ISDV kepada sekitar 400 anggota. Barulah pada tahun 1924, nama Partai Komunis Indonesia terbentuk, yang secara bersamaan meresmikan posisinya sebagai organisasi politik dengan tujuan menggerakkan kemerdekaan Indonesia. SI Merah yang sebelumnya tergabung sempat mengganti nama menjadi Serikat Rakyat dan resmi menjadi suborganisasi PKI hingga pada akhirnya melebur menjadi satu. Pada masa itu, PKI sempat memberikan perlawanan besar pada Belanda. Sayangnya, perlawanan tersebut harus dihancurkan dengan brutal oleh kolonial. Setelah itu, PKI memilih bergerak secara diam-diam. PKI kembali pada panggung perpolitikan setelah Indonesia merdeka tahun 1945. Pada saat itu, organisasi ini lebih berfokus pada urusan kuasa dan pemerintahan. Kemudian pada tahun 1948, Musso yang merupakan salah satu pentolan PKI yang sempat melarikan diri saat masa penjajahan, akhirnya ia kembali ke Indonesia, lalu menjabat sebagai Sekjen Politbiro PKI. PKI mulai membentangkan sayapnya ketika berada di bawah pimpinan Musso. Beberapa partai berpaham komunis lain seperti Partai Sosialis Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, Sentral Buruh Seluruh Indonesia, dan Partai Buruh Indonesia mulai digaet. Namun perkembangan PKI ini justru berbuntut pada konflik. Perjanjian Renville menjadi awal titik permusuhan Partai Komunis Indonesia dengan pemerintah. Karena PKI menganggap perjanjian itu lebih menguntungkan Belanda, sehingga hal tersebut melahirkan pemberontakan PKI Madiun pada tanggal 18 September 1948, di mana pada akhirnya gerakan separatis tersebut dapat dilumpuhkan oleh TNI. Musso yang saat itu diduga merupakan dalang dari pemberontakan ini ditangkap pada tanggal 30 Oktober. Meskipun begitu, PKI tidak serta-merta langsung dilarang oleh pemerintah. Hal ini membuat Partai Komunis tersebut berada di bawah kepemimpinan baru, yaitu DN Aidit. Kemudian pada akhir era demokrasi parlementer, PKI mendapat kepercayaan penuh dari Presiden Soekarno dan pada masa demokrasi terpimpin, Nasakom, Nasionalis Agama dan Komunis terbentuk.
Pada 1962, para pemimpin PKI diangkat menjadi Menteri Penasehat Presiden. Pada era ini, PKI memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam dunia politik. Namun, pemberontakan Madiun beberapa tahun lalu masih menjadi kecurigaan besar bagi TNI. Hal ini berbuntut pada peristiwa G30S PKI, serangkaian penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa jenderal TNI terjadi. Akhirnya, setelah peristiwa tersebut dituntaskan, Partai Komunis Indonesia dibubarkan pada tahun 1965. Partai Komunis Indonesia memang menyisakan luka yang begitu dalam di masa lalu, tak terkecuali bagi kaum ulama dan santri. Seperti yang sudah disinggung tadi bahwa PKI pernah melakukan pemberontakan di Madiun. Pemberontakan itu diduga dipimpin oleh Musso selaku pemimpin Partai Komunis Indonesia. Dalam pemberontakan tersebut, yang menjadi korban dan sasaran adalah kaum ulama dan santri. Tidak sedikit dari mereka yang tewas dihabisi oleh komplotan PKI. Madiun sangat mencekam kala itu. Kisah-kisah tentang pemberontakan itu pun mencuat, seperti halnya kisah Kiai Murtado yang kala itu menjadi target utama komplotan PKI. Lantaran Kiai Murtado punya pengaruh besar di masyarakat. Namun di sisi lain, Kiai Murtado bukanlah orang sembarangan. Dia sangatlah sakti dan punya santri yang juga sakti. Duel antara komplotan PKI dan Kiai Murtado pun sempat terjadi. Seperti apa kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Suasana pesantren tradisional di Madiun begitu kental dengan aroma spiritualitas yang mengalir dalam setiap sudutnya. Di bawah langit biru yang cerah, pesantren ini menjadi rumah bagi puluhan santri yang tekun menjalani kehidupan sehari-hari yang penuh dengan kajian-kajian agama. Kiai Murtado, dia adalah seorang pimpinan pesantren yang karismatik. Dia senantiasa mengayomi dan membimbing para santri dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Ia adalah sosok yang dihormati dan dicintai oleh semua santri dan juga masyarakat. Bukan hanya karena ilmu agamanya yang sangat tinggi, tapi juga karena dia sangat dermawan pada semua orang. Setiap pagi, suasana pesantren menjadi hidup dengan suara azan yang merdu dari masjid kecil di tengah kompleks pesantren. Para santri berkumpul di bawah pohon-pohon rindang untuk belajar Al-Quran dan hadis. Mereka duduk bersila dengan tekun, mencatat setiap pelajaran yang disampaikan oleh Kiai Murtado. Di sela-sela pelajaran agama, kehidupan pesantren juga dimeriahkan oleh suara tawar-menawar pedagang makanan khas Madiun, nasi pecel, soto Madiun, dan jajanan tradisional lainnya yang menjadi santapan lezat para santri saat jam istirahat. Suasana persaudaraan di pesantren itu begitu kental. Sementara itu, malam harinya, pesantren dipenuhi dengan doa-doa khusyuk dan tilawah Al-Quran yang merdu. Namun, ketenangan dan kedamaian pesantren ini hanya sebagian kecil dari misteri yang melingkupi Kiai Murtado. Di balik wajahnya yang lembut dan senyumnya yang hangat, tersimpan kesaktian yang menakjubkan. Kiai Murtado memiliki kemampuan gaib yang luar biasa. Beberapa santri menceritakan pengalaman mereka yang sangat aneh ketika berada di dekat Kiai Murtado. Dikatakan bahwa hanya dengan sentuhan tangan atau pandangan mata, Kiai Murtado bisa menyembuhkan penyakit fisik dan spiritual yang rumit. Orang-orang menyebut ilmu yang dimiliki sang kiai adalah ilmu hikmah. Selain itu, legenda tentang ketangguhan dalam ilmu bela diri juga menjadi bahan pembicaraan di sekitar pesantren. Beberapa orang mengisahkan bagaimana Kiai Murtado mampu mengalahkan musuh-musuhnya hanya dengan gerakan yang begitu cepat dan lincah. Namun Kiai Murtado tidak pernah memamerkan kesaktiannya. Ia selalu menyampaikan pada santrinya tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keikhlasan dalam beribadah. Bagi Kiai Murtado, ilmu dan kesaktian hanyalah sarana untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Di dalam pesantren tradisional itu, suasana mistis religius yang kuat menjadi satu kesatuan yang harmonis. Santri-santri yang belajar di sana bukan hanya mendapatkan ilmu agama, tetapi juga ilmu hijib atau amalan-amalan kesaktian. Kepiawaian Kiai Murtado dalam ilmu bela diri, khususnya silat, menjadi salah satu fenomena yang paling mengesankan di kalangan santri dan warga sekitar. Meski usianya telah senja, tubuh Kiai Murtado tetap lentur dan kuat, seolah-olah tidak pernah mengenal kata tua. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Kiai Murtado berlatih silat di pelataran pesantren. Gerakan-gerakannya begitu indah dan presisi. Ia menggabungkan kecepatan dengan kekuatan yang menakjubkan. Sangat sedikit orang yang bisa menyamainya dalam pertarungan bela diri.
Keahliannya dalam silat juga menjadi perlindungan bagi pesantren ini. Meskipun terletak di tengah desa yang aman, Kiai Murtado selalu siap untuk melindungi pesantren dan santrinya dari segala ancaman. Bahkan pernah suatu hari Kiai Murtado menghadang para perampok di pesantren. Memang dulu pernah ada beberapa orang yang mencoba untuk masuk ke pesantren dengan niat merampok barang-barang milik santri. Namun untung saja karena Kiai Murtado ini sangat ahli bela diri, dia berhasil melumpuhkan para rampok tersebut. Selain mengajarkan ilmu agama, silat, dan juga kesaktian-kesaktian hijab, Kiai Murtado juga selalu menekankan paham-paham Pancasila agar santrinya itu tidak melenceng dari haluan negara. Karena Kiai Murtado sadar kalau di lingkungannya sedang marak sekali orang-orang yang masuk Partai Komunis Indonesia. Menurut Kiai Murtado, PKI tidak sejalan dengan haluan negara karena paham-paham Marxis sangatlah berbahaya bagi kelangsungan agama dan juga negara. Untuk menghalau paham komunis, Kiai Murtado juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial yang mendukung perlawanan terhadap ideologi komunis. Ia membantu menyelenggarakan acara-acara keagamaan dan budaya yang memperkuat rasa persatuan dan nasionalisme di tengah masyarakat. Dalam setiap kesempatan, ia mengajak orang-orang untuk bersatu dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Di tengah keberaniannya dalam menentang ideologi PKI, Kiai Murtado juga menghadapi ketidaksukaan atau dibenci oleh para simpatisan PKI. Hal itu otomatis terjadi karena memang Kiai Murtado selalu menyudutkan PKI. Beberapa masyarakat yang pro-komunis tidak setuju dengan pandangan Kiai Murtado yang kritis terhadap PKI. Hal inilah yang membuat Kiai Murtado menjadi sasaran kritik, bahkan intimidasi. Simpatisan PKI seringkali mencoba mengganggu kegiatan pesantren dan menciptakan ketegangan di antara masyarakat. Mereka menganggap Kiai Murtado sebagai penghalang bagi agenda-agenda mereka. Terkadang pesan-pesan ancaman misterius ditemukan di sekitar pesantren. Biasanya pesan itu berupa surat yang memberitahu Kiai Murtado untuk berhenti membujuk masyarakat agar tidak benci pada komunis. Tapi Kiai Murtado tidaklah takut. Dia tetap menjalankan dakwahnya. Tentu PKI pun tidak mau tinggal diam. Mereka terus melancarkan teror terhadap pesantren Kiai Murtado. Kala itu, Ahmad, salah satu santri kesayangan Kiai Murtado, tiba-tiba jatuh sakit karena terkena gigitan ular tanah. Selang 3 hari, Ahmad meninggal dunia. Semua santri di pondok pesantren sangat sedih ditinggalkan Ahmad. Wajar saja karena Ahmad ini adalah santri senior yang sudah bertahun-tahun mondok di pesantrennya Kiai Murtado. Saat itu, para santri curiga bahwa ada orang yang sengaja melepaskan ular berbisa di lingkungan pesantren sebagai bentuk ancaman terhadap Kiai Murtado. Namun, sang Kiai tidak mau asal tuduh karena tidak ada bukti konkret kalau simpatisan PKI lah yang telah melakukan hal itu semua. Konflik di sekitar pesantren semakin meruncing ketika satu peristiwa mengerikan menghantam pesantren. Malam itu salah satu gubuk tempat kediaman beberapa santri yang terletak di pinggiran pesantren berhasil dibakar oleh simpatisan PKI. Serangan itu sangat terencana dengan baik. Para simpatisan PKI berhasil meluluh lantahkan gubuk itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena para santri berhasil menyelamatkan diri mereka. Namun gubuk yang menjadi tempat tinggal mereka telah habis dilahap api. Ini adalah tindakan yang jelas-jelas bermaksud untuk mengintimidasi atau menakut-nakuti Kiai Murtado. Tentu Kiai Murtado sangat marah. Ia merasa perlu bertindak tegas untuk menghentikan serangan-serangan yang mencekam dan juga mengancam pesantren dan santrinya. Keesokan harinya, Kiai Murtado langsung mendatangi kantor PKI. Dia tahu betul wajah-wajah orang yang melakukan pembakaran di pesantren. Mereka adalah para simpatisan PKI. Sebenarnya Kiai Murtado sudah lapor polisi, tapi polisi butuh waktu untuk melakukan investigasi. Sementara Kiai Murtado sudah kepalang marah. Dia dengan gagah berani mendatangi kantor PKI. Setibanya di kantor PKI, sang Kiai melihat ada 3 orang simpatisan PKI yang sedang duduk santai di kursi sambil menikmati rokok lentingan. Dengan lincah, Kiai Murtado langsung menghajar para simpatisan PKI itu.
Para PKI sempat melawan. Mereka mengambil golok, namun sayangnya saat golok itu ditebaskan ke tubuhnya Kiai Murtado, tidak mempan. Kiai Murtado baik-baik saja, golok tidak mempan pada tubuhnya. Kiai Murtado sangatlah sakti. Dia mampu menumbangkan ketiga PKI itu hanya dengan beberapa pukulan saja. Serangan yang dilakukan Kiai Murtado tentu terdengar oleh para simpatisan PKI lainnya. Mereka pun berencana untuk menculik sang Kiai dan membunuhnya. Pagi itu, ketika Kiai Murtado hendak pergi ke masjid, dia tiba-tiba disergap oleh sekelompok orang yang mengenakan pakaian gelap. Mereka adalah simpatisan PKI. Jumlah mereka ada 10 orang. Dengan cepat Kiai Murtado diringkus, lalu dimasukkan ke dalam mobil. Sang Kiai tidak sempat melawan karena dia dikeroyok oleh 10 orang. Tubuh Kiai Murtado pun dibawa ke tengah hutan yang sangat lebat. Ketika tiba di lokasi terpencil di tengah hutan, para simpatisan PKI itu mengikat tangan dan kaki Kiai Murtado. Mereka akan mengeksekusi Kiai Murtado sebagai balasan dari perbuatannya. Kemudian salah satu PKI mengeluarkan senjata api. Moncong senjata itu pun dihadapkan ke kepala Kiai Murtado. Perlahan, lelaki tersebut menarik pelatuk. Namun sayangnya, pistol itu tidak berfungsi. Sangat aneh. Padahal, mereka sudah menjajalnya sebelum menculik Kiai Murtado. Mereka langsung mencoba lagi, tapi tetap saja tidak bisa. Yang terdengar hanya suara pistol cekrek-cekrek. Namun pelurunya tidak bisa keluar. Beberapa kali mereka membetulkan posisi pistol tersebut, tapi tetap saja gagal. Barangkali kejadian itu adalah salah satu karomah dari sang Kiai Murtado. Beberapa saat kemudian sekelompok santri muncul. Mereka membawa senjata masing-masing seperti golok dan arit untuk melawan para PKI yang menculik kiai mereka. Komplotan PKI itu pun panik, lalu menembaki para santri. Namun anehnya, lagi-lagi pistol mereka tidak berfungsi. Para simpatisan PKI itu pun tewas dihajar santri. Sementara itu, jasadnya dibuang begitu saja ke tengah hutan, lalu dimakan oleh anjing liar. Semenjak saat itu, Kiai Murtado dan para santrinya bergerilya di tengah hutan sampai pemberontakan PKI pun pecah di Madiun. Kiai Murtado menjadi target utama penangkapan PKI. Namun bukanlah hal mudah mencari Kiai Murtado karena ia dan santrinya sedang bergerilya di tengah hutan. Setiap kali ada PKI yang masuk ke hutan untuk menangkap sang kiai, para PKI itu pun tewas terkena jebakan mematikan yang dibuat oleh santrinya Kiai Murtado. Singkat cerita, setelah pemberontakan berhasil ditaklukkan oleh ABRI, Kiai Murtado dan santrinya pun keluar dari hutan. Mereka menata kembali pondok pesantren yang ternyata sempat diluluhlantahkan oleh kawanan PKI. Kiai Murtado memang selamat dari eksekusi PKI, namun ia sangat sedih karena selama pemberontakan PKI di Madiun, banyak sekali ulama dan santri yang dieksekusi oleh para PKI itu. Kiai Murtado selalu berdoa semoga orang-orang yang gugur dalam pemberontakan PKI di Madiun menjadi syahid dan juga diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding. Komunisme adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi. Tujuan utama ideologi itu adalah untuk menciptakan masyarakat yang komunis. Sebenarnya, negara yang menganut ideologi komunis sangat membatasi warganya dalam hal kepemilikan alat produksi. Alat produksi ini adalah lahan pertanian, lahan perkebunan, hingga pengelolaan sumber daya alam. Seluruh kekayaan lahan produksi dan sektor strategis dijalankan dengan sistem kepemilikan komunal atau kepemilikan bersama. Selain itu, di negara komunis, harga barang, upah buruh, dan jumlah produksi diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Namun demikian, saat ini dari sisi ekonomi bisa dikatakan tidak ada negara yang benar-benar secara ketat menerapkan ekonomi komunis. Komunis kini lebih identik dengan ideologi saja. Jika kita tarik kembali ke masa lalu,
Sejarah ideologi komunis modern dipopulerkan oleh Karl Marx dengan bukunya yang sangat terkenal yaitu Manifesto Komunis. Namun, ideologi komunis ini sangatlah berbahaya karena ideologi itu mengajarkan pemaksaan dalam mengambil alih kekuasaan. Orang-orang yang menganut ideologi komunis akan melakukan berbagai cara agar tujuannya tercapai, seperti kudeta dan lain sebagainya. Maka tak heran di mana-mana revolusi komunis itu pasti harus ada pertumpahan darah, termasuk di Indonesia. Ideologi komunis ini sangat kejam dan ganas. Contoh keganasan komunis terjadi pada tahun 1965, tepatnya tanggal 30 September. Saat itu terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang dikenal dengan PKI. Mereka membunuh 6 jenderal dan 1 perwira hanya dalam waktu 6 jam. Kejadian tragis ini tak ada di sejarah manapun dan hanya ada di Indonesia. Semenjak saat itulah, Partai Komunis Indonesia atau PKI dibubarkan dan dilarang ideologinya. Bahkan dalam rentang tahun 1965 sampai 1966, pembantaian massal terhadap simpatisan komunis sangat gencar dilakukan. Sepanjang tahun-tahun itulah setidaknya ada 500.000 simpatisan PKI yang dibantai oleh pemerintah. Namun tentunya operasi pembersihan simpatisan PKI tidak berjalan dengan mudah karena banyak dari mereka yang memiliki ilmu kesaktian sehingga mereka sulit sekali dibunuh. Tubuh mereka kebal peluru. Sudah ditembak berkali-kali pun tetap saja tidak mempan. Untung saat itu ada prajurit Indonesia yang tahu kelemahan pemilik ilmu kebal, sehingga simpatisan komunis itu berhasil dibunuh. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana para simpatisan PKI mendapatkan ilmu kebal? Dan setelah Mbah telusuri dari berbagai catatan sejarah, ternyata dulu di Blora pernah ada dukun sakti bernama Suro Ninggil. Dia adalah simpatisan PKI yang punya padepokan di desa Ninggil. Padepokan itu biasa digunakan untuk berbagai macam kegiatan mistis, seperti menuntut ilmu kebal, pengobatan secara gaib, dan sejenisnya. Nah, Suro Ninggil ternyata menularkan ilmu kebal kepada simpatisan PKI. Maka wajar padepokannya itu sempat dijadikan pelarian bagi para simpatisan PKI. Baik, dari catatan sejarah itulah kali ini Mbah mau ceritakan riwayat tentang Suro Ninggil. Dia adalah simpatisan PKI yang punya kanuragan tingkat tinggi. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Kala itu, Suro Ninggil sedang duduk sila di atas batu besar. Kedua matanya terpejam, tangannya diletakkan di atas lutut. Dia mengenakan pakaian serba hitam dan belangkon bercorak batik. Tak jauh dari Suro Ninggil ada air terjun yang cukup besar. Konon, air terjun itu adalah gerbang menuju alam gaib. Seringkali ada orang yang bertapa di kawasan air terjun itu untuk mendapatkan kesaktian. Begitupun dengan Suro Ninggil. Setelah jabatannya sebagai lurah di desa Ninggil selesai, dia ingin mematangkan ilmu kegaibannya dengan cara bertapa di air terjun Keramat. Entah sudah berapa hari Suro Ninggil bertapa di sana. Berbagai gangguan gaib sudah dialaminya, dari mulai gangguan kuntilanak, tuyul, dan genderuwo. Semua sudah dialami Suro Ninggil. Untung saja nanti malam bulan purnama akan muncul dengan sempurna. Itu artinya pintu gaib di air terjun akan terbuka dengan lebar. Suro Ninggil tak sabar ingin bertemu dengan Ki Ramo Belang. Dia adalah makhluk gaib yang bisa memberikan kesaktian pada Suro Ninggil. Singkat cerita, tepat jam 12 malam, Suro Ninggil masih duduk sila di atas batu besar. Suara debur air terjun dan bunyi jangkrik membuat suasana semakin tenang. Hanya cahaya bulan purnama yang menyinari Suro Ninggil. Dari semenjak bertapa, Suro Ninggil tak pernah menggunakan obor sama sekali. Dia gelap-gelapan saja, dan tak lama berselang, hidung Suro Ninggil mengendus-endus. Dia mencium aroma wangi yang sangat menggoda. Kemudian, muncul cahaya keemasan yang menyinari wajah Suro Ninggil. Ia pun membuka matanya. Tapi Suro Ninggil tak dapat melihat apapun karena sangat silau. Cahaya itu perlahan redup. Lalu muncullah sosok kakek-kakek bertubuh kurus. Kakek itu tak lain adalah Ki Ramo Belang.
Dia makhluk gaib yang amat sakti. Ki Ramo Belang berjalan perlahan menghampiri Suroninggil. Kedua kakinya tidak napak ke tanah. Suroninggil melotot. Dia tak bisa mengendalikan tubuhnya. Mulut Suroninggil terbuka dengan sendirinya. Dan saat itu juga, Ki Ramo Belang membuka mulutnya. Dari dalam mulutnya itulah muncul gumpalan darah. Cahaya itu perlahan redup. Pertapaan Suroninggil sudah selesai. Dia pun pulang ke desa Ninggil. Di desanya itulah Suroninggil mendirikan padepokan yang digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Juga untuk kegiatan perdukunan lainnya. Banyak orang yang datang ke padepokan Suroninggil untuk meminta ilmu kebal. Saat itu mayoritas orang yang datang ke padepokan adalah simpatisan PKI. Lagi pula Suroninggil juga merupakan simpatisan. Bisa dibilang dia adalah guru spiritual para anggota PKI. Banyak orang-orang PKI yang punya ilmu kekebalan tubuh yang didapatkan dari Suroninggil. Dan di antara para pengikut Suroninggil, ada seorang PKI yang bernama Dirga. Dia adalah simpatisan fanatik yang juga mengagungkan Suroninggil. Umur Dirga terbilang masih muda, baru 24 tahun. Kedua orangnya bekerja sebagai buruh tani. Saat itu keluarga Dirga sangat miskin dan melarat. Walaupun Dirga sudah bekerja serabutan, tapi upah yang diterimanya tidaklah cukup. PKI kala itu memang cerdik. Mereka datang ke tengah-tengah masyarakat miskin dan berorasi tentang kesetaraan sosial. Atas aksinya itulah Partai Komunis Indonesia mendapatkan banyak sekali dukungan dari para petani dan buruh. Apalagi sesekali ada rombongan anggota partai PKI yang masuk ke perkampungan untuk membagikan sembako. Hal itu mereka lakukan demi mendapatkan simpati dari masyarakat. Memang kemiskinan dan kemelaratan selalu menjadi celah bagi komunis untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dirga sebenarnya tinggal di desa yang dekat dengan kaki Gunung Kidul. Lokasi rumah Dirga sangat jauh dari padepokan Suroninggil. Tapi tiap kali dia ingin berkunjung ke sana, Dirga selalu diberi ongkos oleh kawan-kawan sesama simpatisan. Semenjak saat itulah Dirga punya ilmu kebal. Ilmu itu diturunkan dari Suroninggil. Tubuhnya tak mempan senjata tajam dan peluru. Perjalanan Dirga sebagai simpatisan PKI sangat cemerlang. Dia punya jiwa kepemimpinan yang sangat baik. Lambat laun Dirga pun dianggap sebagai pemimpin simpatisan di desanya. Hingga pada suatu hari, meletuslah tragedi pembunuhan jenderal. Tragedi itu terkenal dengan nama G30S PKI. Pemberontakan PKI ini sangat menggemparkan pemerintah, sehingga dengan tegas pemerintah melarang adanya Partai Komunis Indonesia. Orang-orang komunis yang ada di parlemen pun dilucuti jabatannya. Anggotanya ditangkap, bahkan sebagian dari mereka ada yang langsung dibunuh. Tak cukup sampai di situ. Pemerintah juga melakukan pembersihan terhadap simpatisan PKI yang tersebar di seluruh Indonesia. Tak terkecuali di desanya Dirga. Orang-orang yang diduga simpatisan PKI ditangkap dan dikumpulkan. Kemudian dengan sadis mereka semua ditembak mati. Namun lain halnya dengan Dirga. Lelaki itu berhasil kabur ke kawasan Gunung Kidul bersama 20 orang simpatisan lainnya. Dirga dan kawan-kawannya membuat persembunyian di tengah hutan. Sementara itu, komplotan tentara Indonesia masuk ke kawasan Gunung Kidul. Mereka sudah curiga pasti ada PKI yang bersembunyi di sana. Ada sekitar 30 tentara yang masuk ke dalam kawasan Gunung Kidul. Mereka dibagi menjadi 3 peleton. Semua tentara itu dibekali senjata laras panjang. Tiap peleton menyebar ke berbagai arah. Dan dengan waspada, mereka mencari simpatisan PKI yang bersembunyi di kawasan gunung. Ternyata kawanan Dirga tidak tinggal diam. Mereka sudah menduga pasti bakal ada tentara yang memburu mereka ke Gunung Kidul. Dirga beserta kawanannya pun membuat senjata dan jebakan tradisional. Untuk senjata, mereka membuat panah dari bambu, sementara busurnya dari serat batang pohon yang diuntai sampai jadi tali. Saat hari mulai gelap, satu peleton tentara memasuki daerah teritorial komplotan Dirga. Ketika para tentara itu sedang berjalan menelusuri hutan, tiba-tiba saja satu orang dari mereka ambruk. Ia melenguh menahan sakit sambil memegangi lehernya. Ada anak panah yang menancap tepat di lehernya itu. Ia pun mati begitu saja. Seketika, para tentara lainnya kaget.
Mereka langsung menodongkan senjata laras panjang ke segala arah. Tapi mereka tak melihat siapapun di sana. Komplotan komunis yang dipimpin oleh Dirga itu memang sangat pandai bersembunyi. Dan tak lama kemudian, pimpinan peleton menyuruh anak buahnya untuk menembak ke semak-semak. Siapa tahu ada PKI yang terkena tembakan. Mereka pun menembakkan senjata itu ke segala arah. Dan tak lama kemudian, terdengar suara gemerisik semak-semak seperti ada orang yang sedang melarikan diri. "Kejar!" teriak pimpinan peleton. Para tentara itu pun masuk ke dalam semak-semak untuk mengejar PKI. Dan dari kejauhan terlihat lelaki kurus yang memakai baju warna merah sedang berlari dengan cepat. Lelaki itu pun dihujani peluru. Anehnya, walaupun peluru itu berhasil mengenai tubuh si lelaki, tapi dia tidak tumbang. Peluru tersebut tidak mempan menembus tubuhnya. Kemudian saat para tentara itu mengejar PKI, salah satu dari mereka menerjang sebuah tali. Ternyata itu adalah tali perangkap. "Awas!" teriak pimpinan peleton. Dari arah barat tampak sebuah rakitan bambu runcing yang berayun ke arah komplotan tentara. Untung saja mereka semua berhasil menghindar. Para tentara itu melemparkan tubuh mereka ke semak-semak untuk menghindari ranjau yang dibuat oleh PKI. Sayangnya, penyergapan komplotan PKI itu gagal. Tentara akhirnya memutuskan untuk pulang karena medan pencarian Gunung Kidul sangat berbahaya. Apalagi setelah tahu banyak ranjau yang dipasang oleh PKI di kawasan gunung itu. Singkat cerita, Dirga dan 20 simpatisan lainnya berhasil keluar dari Gunung Kidul. Mereka membaur bersama masyarakat seolah-olah bukan simpatisan PKI. Setelah itu, tanpa ketahuan aparat, mereka pergi ke desa Ninggil untuk menemui guru spiritual mereka. Ternyata, padepokannya itu adalah tempat pelarian para simpatisan PKI. Mereka bermukim di sana bersama Suroninggil. Sebenarnya, polisi sudah mengutus anggota untuk memanggil Suroninggil. Tapi utusan polisi itu malah babak belur dihajar oleh anak buahnya Suroninggil. Terpaksa tentara turun tangan untuk menggerebek padepokan itu. Tengah malam, ada puluhan tentara bersenjata lengkap menyergap desa Ninggil. Bagi PKI yang tidak melawan, mereka ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Namun, bagi pengikut Suroninggil yang melakukan perlawanan, mereka dikumpulkan untuk dieksekusi mati. Dirga dan kawanannya saat itu tertangkap. Mereka berlutut di hadapan para tentara. "Suroninggil di mana?" bentak tentara itu. Tapi mereka tidak mau menjawab. Terpaksa salah satu tentara menembak Dirga. Tapi anehnya, tembakan itu tidak mempan. Peluru tidak mampu menembus kulit Dirga. "Dia punya ilmu hitam, komandan," kata salah satu tentara pada pimpinannya. "Bajingan," desis Komandan Furkon. Dia adalah pemimpin operasi itu. Furkon pun mengganti peluru tembakannya. Itu bukan peluru sembarangan karena sudah diberi jampi-jampi. Memang Komandan Furkon ini punya ilmu gaib yang bisa melumpuhkan orang-orang kebal. Lalu Furkon menodongkan senjata ke kepala simpatisan PKI. Mereka pun ditembak mati, termasuk Dirga. Lelaki itu tewas dengan sangat mengenaskan. "Komandan!" Tiba-tiba saja ada seseorang yang berteriak dari kejauhan. Furkon menoleh ke arah kanan. Ada 5 orang anggotanya yang mendekat sambil menyeret Suroninggil. Kedua tangan dan kaki Suroninggil diikat. Wajah lelaki itu tak ketakutan sama sekali. Dia malah tersenyum sinis pada Komandan Furkon. Tubuh Suroninggil didorong sampai tersungkur di hadapan Komandan Furkon. "Ini yang namanya Suroninggil, komandan. Dia adalah orang sakti yang menularkan ilmu kebal kepada para simpatisan PKI," ucap anak buahnya Furkon. Tanpa banyak basa-basi lagi, Furkon menodongkan senjatanya ke wajah Suroninggil. Komandan itu akan menembak Suroninggil dengan peluru jampi-jampi. Kepala Suroninggil pun ditembak menggunakan peluru itu. Seketika saja Suroninggil terjungkal, darah mengucur dari kepalanya. Dia terkapar di atas tanah. "Tak ada tempat di negeri ini untuk komunis," ucap Komandan Furkon. Dia pun melangkah hendak pergi dari desa Ninggil. Namun baru beberapa meter saja, tiba-tiba anak buah Komandan Furkon berteriak. "Komandan, lihat!" teriak anak buahnya itu. Furkon menoleh ke belakang, dan seketika saja ia kaget saat melihat Suroninggil dalam posisi duduk. Padahal tadi ia sudah tewas. Kepala Suroninggil masih bolong terkena hantaman peluru, tapi kedua matanya terbuka, bibirnya juga tersenyum mengerikan. Perlahan, darah Suroninggil yang tercecer di atas tanah merayap menghampiri tubuhnya. Kepala yang bolong itu pun utuh kembali. Suroninggil tertawa terbahak-bahak. "Rawa rontek,"
desis Komandan Furkon. "Masukkan dia ke dalam karung goni," ucap Komandan Furkon. Ia tahu kalau orang yang memiliki ajian rawa rontek sangat sulit untuk dibunuh. Anak buah Furkon memasukkan Suroninggil ke dalam karung goni. Mereka langsung mengubur lelaki itu hidup-hidup. Kedua kaki dan tangan Suroninggil masih diikat dengan tali. Tak mungkin dia bisa lepas dari ikatan itu. Lubang untuk mengubur Suroninggil juga cukup dalam, sehingga mustahil bagi lelaki itu untuk keluar dari dalam kubur. Suroninggil akan membusuk di dalam tanah hingga tubuhnya hancur lebur dimakan cacing. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.